Salam sejahtera buat kita semua. Hai halo para peserta didik, semoga keadaan kalian dalam keadaan sehat. Di sini bersama Ibu Vero, guru sejarah dari SMA Negeri 1 Bintang Timur. Kita akan membahas materi setelah terbentuknya VOC. Kita akan membahas perebutan hegemoni atau kekuasaan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, setelah berakhirnya pembentukan VOC pada tanggal 31 Desember tahun 1799, tidak serta-merta mengakhiri kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Dalam perkembangannya, Kerajaan Belanda membentuk pemerintahan kolonial Belanda untuk menjalankan kekuasaan di Indonesia. Sehingga kita akan membahas setiap pemerintahan yang berganti-ganti, kekuasaan yang berganti-ganti di Indonesia. Yang pertama, masa pemerintahan Herman Willem Daendels pada tahun 1808 sampai 1811. Louis Napoleon Bonaparte, yaitu pemimpin negeri Belanda, menunjuk Herman Willem Daendels sebagai gubernur jenderal pertama Belanda di Hindia Belanda atau Indonesia. Di sini adapun tugas yang diberikan oleh Louis Napoleon Bonaparte kepada Daendels yaitu mempertahankan Pulau Jawa dari ancaman Inggris. Yang kedua, mengatur pemerintahan di Indonesia. Dalam mengatur pemerintahan di Indonesia, langkah yang dilakukan oleh William Daendels yaitu melakukan pembangunan fisik. Pembangunan fisik yaitu seperti yang pertama, membangun pabrik senjata di Semarang. Membangun pabrik senjata di Semarang. Yang kedua, membangun benteng pertahanan. Benteng pertahanan ini yaitu untuk menahan serangan dari bangsa-bangsa lain. Yang ketiga, membangun jalan raya Anyer dari Jawa Barat sampai Panarukan, Jawa Timur sepanjang 1000 km. Seperti yang anak-anak bisa lihat, Anyer sampai Panarukan, garis-garis yang merah. Dan yang keempat, yaitu membangun pangkalan armada laut di Merak dan Ujung Kulon. Selain pembangunan fisik, ternyata di sini Daendels juga merubah sistem pemerintahan di bidang politik. Seperti apa? Yaitu menggantikan atau merombak sistem feodal menjadi sistem pemerintahan barat. Dan juga di sini Daendels juga membagi Pulau Jawa menjadi 23 kresidenan dan beberapa kabupaten. Dalam bidang ekonomi, Daendels juga mengeluarkan uang kertas dan membentuk Dewan Pengawasan Keuangan. Namun dalam menjalankan pemerintahannya, Daendels dikenal sering memaksakan kehendak, sehingga oleh karena kebijakannya itu seperti menjual tanah kepada swasta, membuat Daendels diberhentikan oleh pemerintah Belanda dari jabatannya sebagai gubernur jenderal. Masa pemerintahan Jensen. Setelah Daendels diberhentikan oleh pemerintah Belanda sebagai gubernur jenderal, pemerintah Belanda menunjuk Jensen sebagai penggantinya. Adapun tugas yang diberikan oleh pemerintah Belanda kepada Jensen yaitu memperbaiki Pulau Jawa yang ditinggalkan Daendels dan berusaha memperkuat pertahanan Jawa untuk membendung serangan Inggris. Namun, dalam kenyataannya, Jensen atau faktanya tidak memiliki kecakapan sesuai yang diharapkan oleh pemerintah Belanda. Seperti saat mendapatkan serangan Inggris, Jensen malah memilih mengungsi ke Semarang. Walaupun pada akhirnya Jensen menyerah kepada Inggris. Dan dalam perkembangannya, Belanda pun mengakui kekalahan di Tuntang Salatiga, yang dimana
Inggris dan Belanda pada tanggal 18 September 1811 menandatangani kapitulasi Tuntang yang dimana isinya yaitu Pulau Jawa diserahkan kepada Inggris. Belanda menyerahkan Pulau Jawa kepada Inggris. Yang kedua juga pemerintah Belanda, semua tentara Belanda yang ada di Indonesia menjadi tawanan Inggris. Itu dia isi dari kapitulasi Tuntang pada masa pemerintahan Jensen, sehingga pemerintahan Belanda yang ada di Indonesia beralih kepada Inggris. Oke, masa pendudukan Inggris pada tahun 1811 sampai 1816. Di sini yang memerintah pendudukan Inggris di Indonesia yaitu Thomas Stamford Raffles. Thomas Stamford Raffles ini saat menduduki Indonesia berusaha menghapus feodalisme dengan mengangkat penguasa lokal sebagai pegawai pemerintah, yaitu merombak sistem pemerintahan yang dilakukan oleh Dendles sebelumnya, seperti yang pertama menghapus feodalisme dengan mengangkat penguasa lokal sebagai pegawai pemerintahnya. Dan selanjutnya, salah satu kebijakan yang dilakukan oleh Raffles dalam bidang ekonomi adalah menerapkan sistem sewa tanah untuk menggantikan sistem penyerahan wajib. Karena di saat pemerintahan Dendles, rakyat Indonesia melakukan sistem penyerahan wajib kepada pemerintah Belanda. Terakhir, warisan Raffles dapat ditemui pada masa kini di dalam buku History of Java dan Kebun Raya Bogor yang dirintis oleh istri Raffles, yaitu Olivia Marian. Namun dalam perkembangannya, berdasarkan Konvensi London pada tahun 1814, Inggris sepakat menyerahkan kembali Indonesia kepada Belanda, sehingga pemerintahan Raffles atau pendudukan Inggris di Indonesia tidak berlangsung lama, yang dimana pendudukan Inggris kembali diserahkan atau pemerintahan Inggris diserahkan kepada pemerintahan Belanda. Selanjutnya kita akan membahas masa penerapan sistem tanam paksa pada tahun 1830. Sistem tanam paksa, seperti yang kita ketahui, sistem tanam paksa ini adalah dicetuskan oleh Johannes van den Bosch atau sering disebut Van den Bosch. Sistem tanam paksa ini adalah kebijakan yang diberlakukan pada tahun 1830 yang difokuskan pada peningkatan produksi tanaman yang laku di pasaran internasional. Seperti apa? Seperti yang kalian lihat di gambar, yaitu tebu, ada juga yang lain kopi, tembakau, teh, dan nila. Adapun lahan yang dipakai lahan yang dipakai untuk tanam paksa ini adalah lahan milik masyarakat pribumi. Namun dalam perkembangannya sistem tanam paksa ini bagi Belanda pelaksanaannya mendatangkan keuntungan karena apa? Tanaman yang ditanam oleh pribumi adalah tanaman yang laku di pasaran internasional, yang dimana mendapat keuntungan yang diperoleh oleh Belanda sekitar 967 juta gulden. Sedangkan bagi bangsa Indonesia, tanam paksa ini menyengsarakan. Meskipun demikian, dari sisi positifnya, ternyata bangsa Indonesia mulai mengenal jenis komoditas yang laku di pasaran internasional. Selanjutnya kita bahas masa penerapan politik liberal atau sistem usaha swasta. Politik liberal atau politik pintu terbuka ini dilatar belakangi oleh penderitaan rakyat akibat sistem tanam paksa. Jadi sistem tanam paksa itu banyak dikritik oleh para humanis seperti Dawes Dekker, sehingga tanam paksa pun
dibubarkan diganti menjadi politik liberal atau sistem usaha swasta, atau seringkali disebut penanaman saham oleh bangsa-bangsa lain di Indonesia. Itu dari latar belakang diterapkannya politik liberal. Oke. Politik liberal ini ditandai dengan dibuatnya Undang-Undang Agraria pada tahun 1870. Dalam pelaksanaannya, para pemodal asing diberi kebebasan menanamkan modalnya di Indonesia. Sementara itu, pemerintah kolonial bertindak sebagai pengawas, pelindung, dan penyedia fasilitas bagi para penanam modal. Namun dalam perkembangannya, sistem ekonomi liberal ini tidak lebih baik dari sistem tanam paksa karena tidak dapat membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Karena apa? Karena ditekankan oleh dua pihak, yaitu pemerintah dan swasta. Selanjutnya kita akan membahas perkembangan agama Katolik dan Kristen. Seperti yang kita ketahui, ternyata agama Katolik masuk ke Indonesia atau agama Katolik dan Kristen masuk ke Indonesia tidak lepas dari kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia memiliki motivasi 3G, Glory, Gospel. Gospel ini adalah menyebarkan agama di daerah jajahannya. Jadi, mereka menyebarkan agama mereka di tempat-tempat yang mereka kuasai. Seperti yang kita ketahui, agama Katolik yang paling terkenal disebarkan oleh Santo Fransiskus Xaverius pada tahun 1506 sampai 1552. Fransiskus ini adalah misionaris dari Spanyol yang menyebarkan agama Katolik di Maluku, Ambon, Ternate, dan Halmahera. Walaupun dalam perkembangannya, agama Katolik ini dibawakan oleh bangsa Portugis. Kristen Protestan ini terkenal disebarkan oleh Ludwig I Nommensen pada tahun 1862. Kristen Protestan tersebar atau dibawakan oleh bangsa Belanda, di mana dalam menyebarkan agama Kristen Protestan ini, mereka menyebarkannya di daerah-daerah pedalaman yang belum tersentuh ajaran Islam, seperti Tanah Batak. Jadi agama Kristen ini dibawa oleh bangsa Belanda ke Indonesia. Sampai di sini tentang hegemoni atau kekuasaan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Mudah-mudahan peserta didik dapat memahami materinya. Salam jas merah.